Shalom. Bertemu kita di dalam ibadah online kita pada hari ini. Amin. Saya percaya Anda yang di luar sana sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Dan hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara, dan tongkat perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya, percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, yes, tak pergi dariku. Hey, haleluya. Amin. Katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Katakan dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, dan tongkat perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu sama-sama katakan selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Dia mati bagi. Katakan dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan kuasa mau dikalahkan. Kuasa mau dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan dia sungguh baik. Angkat jempolmu. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Oh, dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Katakan dia ada dalamku. Dia ada di dalam. Bergerak di hidupku. Katakan dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hidupku. Dia penuhi hidupku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah kemenangan. Katakan sama dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Siapa namanya? Yesus. Dia baik bagi. Oh, dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus,
Yesus, Dia baik bagiku. Oh Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sungguh baik bagi kita, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia, katakan Dia sungguh baik. Kata Yesus sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan lebih lagi. Yesus, Engkau sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Yesus. Kami hanya mau mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bahkan emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi pada
tak sendiri, pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Haleluya. Betapa aku menyadari dalam hidup ini, katakan Kau selalu memberi, selalu memberi. Amin. Rencana terbaik oleh karena kasih. Apa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Ubah hidup Haleluya. menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kita dalam ibadah online kita pada minggu hari ini. Luar biasa. Amin. Haleluya. Dan hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, kita juga ada perjamuan kudus. Saya harap Anda mempersiapkan di rumah, dimanapun Anda berada, untuk kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Mari langsung kita melihat kepada firman Tuhan. Saya ingin membawa kita melihat di dalam Lukas bab yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya mempersiapkan firman Tuhan untuk beberapa ibadah online, dan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan untuk Anda, satu hal yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu tebarkan jala, tebarkan jala. Saudara, saya melihat di dalam Alkitab ada dua rujukan yang menceritakan bagaimana Yesus memerintahkan Simon Petrus dan teman-temannya untuk menebarkan jala, yaitu dalam Lukas bab yang kelima dan juga Yohanes 21. Maka hari ini saya ingin membawa kita melihat pesan-pesan yang Tuhan ingin sampaikan buat kita, buat Anda dan saya sebagai gereja Tuhan. Lukas 5 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon Petrus, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara tahu, ketika saya merenungkan firman ini, saya terbayang kalau saya sedang bersama dengan Yesus di pantai danau Genesaret. Saya lihat ribuan orang sedang mengikuti dia kemana-mana, dan mereka ingin mendengar firman Tuhan. Dan saya melihat bagaimana raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi yang mengambil rupa sebagai seorang anak manusia, hadir di tengah-tengah mereka. Dia secara sengaja memilih perahu Simon Petrus, dan dia mulai mengajar dengan begitu sabar. Dan dia berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara, saya percaya ini musimnya gereja Tuhan perlu mendengar firman Tuhan. Saya percaya ini waktunya gereja Tuhan perlu mengalami satu kehausan yang baru untuk mengiringi Tuhan Yesus. Tadi firman Tuhan berkata, ayat yang pertama, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Saya percaya saudara, di mana ada kehausan akan firman Tuhan, pasti kamu bisa mendengar suara Tuhan sedang berbicara buat Anda. Yang setuju katakan amin. Ketika Anda bisa mendengar suara Tuhan, ketika Anda hanyut di dalam firman Allah, Anda bergaul dalam firman Allah, Anda mengejar firman Tuhan, saya percaya saudara pasti ada breakthrough di dalam hidupmu, dan yang membuatkan hidup Anda tidak pernah sama lagi, saudara. Sehingga kamu berjalan di dalam kekuatan dan mukjizat Tuhan setiap hari. Jika Anda dan saya memiliki kehausan untuk mengikuti Yesus kemana saja,
mendengar Tuhan sedang berbicara buat kita, saudara. Orang yang bisa mendengar suara Tuhan adalah orang yang akan melihat ada banyak peluang-peluang yang Tuhan sedang buka di musim yang seperti ini. Yang setuju katakan amin. Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bayangkan kalau Petrus tidak mendengar perintah Tuhan. Bayangkan kalau Petrus lagi sibuk melakukan pekerjaannya sendiri. Dia tidak mau mendengar, dia tidak mau peduli. Saya percaya saudara, Simon Petrus tidak akan pernah mengalami breakthrough di dalam hidupnya yang luar biasa. Yang merubah kehidupan Simon, yang merubah kepribadian Simon, yang merubah destinasi Simon. Dia mendengar perintah Tuhan. Saudara, biar pada musim MCO ini, PKP, kita mengambil kesempatan ini untuk mendengar suara Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya ingin Anda melihat beberapa hal yang bisa kita pelajari daripada peristiwa ketika Yesus memberikan perintah kepada Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Perkara pertama yang boleh kita pelajari dari peristiwa ini, saudara, Yesus memberi perintah kepada Simon Petrus karena dia telah memilih dia. Karena Yesus sangat peduli akan Simon Petrus, seperti mana dia juga telah memilih Anda dan saya, dan dia begitu peduli dengan kita. Yang setuju katakan amin. Karena dia begitu mengerti apa yang Simon Petrus dan bersama dengan teman-temannya lalui sepanjang malam. Mereka tidak mendapat apa-apa. Dia mengerti, dia tahu persis apa yang Anda dan saya perlukan hari ini, saudara. Maka dia mulai memberi perintah. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, ia melihat ada 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon Petrus. Saudara, ini bukan satu kebetulan Yesus tiba-tiba naik di atas perahu Simon. Tidak, saudara. Tetapi Tuhan punya pilihan dan Tuhan punya destinasi buat Simon. Dan juga bukan satu kebetulan kalau Anda sedang mendengar firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Tuhan sudah memilih Anda. Dia care, dia peduli, dan dia punya destinasi buat setiap diri kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, Tuhan tidak pernah menyuruh orang yang tidak dipilihnya, apalagi kalau orang yang Tuhan tidak peduli. Ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Anda masih ingat Abraham? Ketika Tuhan memilih Abraham untuk menjadi bapa segala bangsa, dia memilih Abraham untuk satu destinasi dan tujuan yang sangat jelas di dalam rencana Allah yang sangat besar. Dan untuk itu, saudara, ujian untuk Abraham juga bukan sembarang-sembarang, saudara. Bukan ujian yang biasa-biasa. Allah meminta supaya Abraham mempersembahkan anak yang paling dia sayangi, yakni Ishak, anak perjanjian. Satu hal yang luar biasa, saudara. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita berada di posisinya Abraham. Bisa saja mungkin kita hari ini, saudara, kita bisa tender resignation letter kita, surat pemberhentian mengatakan, no, aku tidak mampu. Dan mungkin kita bisa mundur. Tetapi Abraham, dia move on. Dia imani Tuhannya, saudara. Hari ini jika Anda sedang menghadapi situasi yang sama, ada tentangan, ada ujian dalam hidupmu, saya ingin kamu tahu bahwa kamu adalah umat pilihan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bahwa Allah sangat peduli buat Anda dan dia care buat setiap diri kita. Bertolaklah ke tempat yang
persis. Dia tahu apa yang Simon Petrus dan teman-temannya alami. Dia tahu kekecewaan mereka. Dia tahu frustrasi mereka. Dia tahu kepenatan mereka. Namun lebih daripada itu, dia sangat peduli dan dia sangat mengerti. Hari ini saya ingin kamu tahu, kunci mukjizat breakthrough dalam hidup kita bukan karena kita siapa-siapa, tapi Tuhan begitu peduli buat kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan mengerti hari besok buat Anda, dan Tuhan mengerti hari besok buat saya. Mazmur 56 ayat yang ke-8. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kerbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Saudara pernah melihat orang minta air matanya disimpan? Atau mungkin teman wanita kamu menangis lalu kamu minta, tolong berikan saya dong air matanya. Enggak kan? Saudara, siapa tidak akan pernah saudara. Tetapi dengar baik-baik, begitu Tuhan mengerti, begitu Tuhan memilih kita, begitu Tuhan care dan peduli akan kita, sehingga air mata kita, kata firman Tuhan, ditaruh dengan baik dan didaftarkan, sehingga pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan, di musim dan waktu Tuhan, maka doa dan tangisanmu akan dijawab oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Hal yang kedua kita bisa pelajari daripada peristiwa ini, Tuhan memberikan perintah supaya kita bisa belajar. Katakan belajar. Tuhan mau supaya kita belajar akan perkara-perkara yang baru dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita belajar mentaati firman-Nya. Tuhan mau supaya kita belajar bertindak. Latihkan iman Anda untuk bertindak, saudara. Anda bisa bayangkan kalau Petrus tidak mau mendengar kata-kata Yesus. Ini Yesus siapa? Ini Yesus ini, saudara, dikenali sebagai anak tukang kayu. Bukan nelayan, apalagi seorang nelayan yang handal. Petrus bisa saja bilang dengan dia, kamu siapa mengajar saya? Seringkali saudara kita tidak mau belajar ketika kita melihat orang yang biasa-biasa coba menegur kita. Mungkin musim ini Tuhan akan mengutus seorang yang biasa-biasa untuk menegur Anda. Maukah Anda untuk belajar? Terlebih kita belajar untuk menaati firman Tuhan. Saudara, hati Bapa, Dia mau supaya kita belajar. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ini hati Bapa, Dia mau supaya kita belajar. Daripada tahun lalu, setelah pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, berapa banyak yang Anda sudah pelajari? Atau Anda tutup segala pintu dalam hidupmu, Anda tidak mau belajar sama sekali. Orang yang tidak belajar, saya ingin Anda tahu pada waktu ini, tidak akan kemana-mana, saudara. Tetapi orang yang mau belajar akan menikmati janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bisa saja Tuhan mau supaya kita belajar untuk berubah bagaimana cara kita bekerja. Bisa saja Tuhan mau supaya kita berubah bagaimana cara kita mengurus keuangan kita. Bisa saja Tuhan mau supaya kita berubah bagaimana kita menangani keluarga kita, bagaimana kita menghadapi anak kita, ibu bapak kita, mungkin lingkungan kita. Mungkin Tuhan mau kita belajar bagaimana kita berubah dalam pandangan kita, dalam perniagaan dan bisnis apapun yang Anda sedang lakukan. Sudahkah Anda belajar daripada Tuhan? Pada waktu-waktu yang sukar ini, saudara, Tuhan mau supaya kita belajar. Terlebih saudara, untuk kita belajar mentaati
perintah Tuhan. Ketaatan adalah refleksi iman yang benar. Ketaatan adalah kunci untuk kita memasuki kehendak Bapa dalam hidup kita. Ketaatan adalah kunci untuk kita mengalami rencana besar Tuhan dalam hidup kita. Ketaatan adalah kunci untuk kita mengalami berkat dan kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yohanes 21 ayat ke-5, Yesus berkata, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Saudara, kalau hari ini Tuhan memberikan perintah untuk Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dunia sedang lakukan. Tiba-tiba Tuhan mau Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dunia. Maukah kamu mentaati perintah Tuhan? Saudara, hari-hari ini ada banyak orang mengalami kelumpuhan secara ekonomi. Ada banyak orang mengalami kelumpuhan secara rohani. Ada banyak orang mengalami kelumpuhan dalam pelayanan bahkan kesehatan mereka. Karena satu hal, mereka takut untuk bertindak. Ini masa untuk kita belajar melatihkan iman kita untuk bertindak. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ini masa untuk kita bertindak. Ini mungkin masa untuk Anda melatih iman Anda untuk berdoa bagi orang sakit, lalu mereka disembuhkan oleh Tuhan dan nama Dia dipermuliakan. Bukan lagi kamu telepon pastor kamu di mana, tapi saya percaya ini waktu Anda melatihkan iman Anda dan mulai bertindak. Yang setuju katakan amin. Ini waktu Anda melatihkan iman Anda untuk menjadi relevan kepada komunitas di mana kamu sedang berada. Apapun yang kamu miliki, kita mulai menjadi berkat kepada banyak orang. Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yesus berkata, bertolaklah ke tempat apa? Yang dalam. Yang ketiga bisa kita pelajari, Tuhan mau supaya kita pada musim ini masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan kita, saudara. Sekarang adalah waktu yang terbaik untuk kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada keintiman bersama dengan Bapa kita lebih dalam lagi. Kembali kepada firman Allah dan mulai bergaul dengan firman Allah siang dan malam. Hati kita haus dan lapar, kesukaan kita adalah firman Tuhan. Kita kembali kepada doa yang sungguh di hadapan Allah. Saya percaya saudara, kebukaan rohani yang sebenar terjadi ketika kita masuk lebih dalam lagi di dalam perhubungan kita dengan Bapa. Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Yang saya percaya bahwa juga Tuhan mau supaya kita mengalami satu kebangkitan dalam karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bukan lagi bekerja biasa-biasa, saudara, tetapi kita lebih serius, kita lebih disiplin, kita lebih bertanggung jawab, kita lebih bermurah hati, kita lebih kuat dan sungguh bekerja apa yang telah dipercayakan buat kita. Kita tidak mau jadi orang Kristen tapi hidup kita biasa-biasa. Yang setuju katakan amin. Kita menjadi pekerja yang luar biasa, masuk lebih dalam lagi, serius lagi, lebih berdisiplin lagi, apapun yang dipercayakan buat Anda hari ini. Ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Hal yang keempat Tuhan mau kita pelajari. Jika kamu diberkati, itu bukan untuk kamu sendiri, saudara, tapi Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Katakan menjadi berkat. Saudara,
Ini merupakan prinsip, rahasia bagaimana saya diberkati oleh Tuhan. Ini bukan karena hanya sekedar kita berdoa siang dan malam, tetapi dimulai dengan sikap kita yang mau menjadi berkat kepada banyak orang, saudara. Jika kamu diberkati oleh Tuhan, biar kita juga mengungsikan berkat itu kepada orang lain, kepada tetangga kita, kepada orang lain yang membutuhkan, yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan, saudara. Seringkali banyak orang menelepon saya, saudara, minta pertolongan. Ada dari Sabah, ada dari Sarawak, ada di Johor, bahkan Indonesia. Saudara, kebiasaannya saya akan meresponi dan membantu mereka. Kenapa, saudara? Kalau kita diberkati, itu bukan untuk kita sendiri, tapi Tuhan mau belajar supaya kita mengungsikan berkat kita kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Bukan karena saya kaya, saudara. Saya bukan orang kaya. Gaji saya bukan puluhan ribu. Saya tidak punya saving yang banyak seperti orang lain. Namun saya punya kekayaan di dalam hati saya bersama dengan Bapa. Apapun berkat yang Tuhan beri, saya tidak pernah kedekut untuk menolong orang lain. Amin, saudara. Yohanes 21. Bukan saja Yesus meminta Petrus untuk menebarkan jalannya, tetapi Yesus memberikan peluang yang kedua kepada Petrus yang pernah mengkhianati dia, saudara. Petrus pernah mengkhianati Yesus, bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Firman Tuhan berkata, kalau kita secara manusia pasti kita bilang, aduh sakitnya, kita merasa sakit hati, bukan? Kalau kita dikhianati, bayangkan orang yang kamu percaya mengkhianati kamu, saudara. 1 kali mungkin gampang, kita boleh mengampuni dia. 2 kali mungkin oke lagi, tapi kalau 3 kali, saudara, kamu dikhianati. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus, dia memberikan peluang yang kedua kepada Petrus. Saya percaya ini waktunya, bukan saja kita mengongsikan berkat kita, tetapi kita mulai memberikan kesempatan terjadi pemulihan dalam perhubungan kita. Mungkin dengan anak kamu, mungkin dengan istri atau suami, mungkin dengan tetangga kamu, mungkin dengan jemaat, mungkin dengan lingkungan kita, saudara, mungkin daripada bangsa lain sekalipun. Mari kita mulai membangunkan kembali perhubungan kita bersama dengan mereka. Yang setuju katakan amin. Dengar, Tuhan sedang berbicara buat kita hari ini. Tuhan tidak hanya meminta kamu menebarkan jalan supaya kamu diberkati untuk diri kamu sendiri, tapi Tuhan mau supaya kamu mulai membangunkan hubungan dengan orang lain, menjadi berkat kepada mereka, memulihkan perhubungan yang sudah rusak, saudara. Inti ketika Tuhan memberkati kita, itu bukan untuk diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saya percaya saudara dengar baik-baik. Ini waktunya ketika kamu mendengar firman Tuhan, ketika kamu mengerti posisi kamu di hadapan Allah, bahwa kamu itu adalah anak pilihan Tuhan. Dia begitu care, dia begitu peduli, dia ada mengerti kehidupan Anda. Dan ketika Anda belajar apa yang Tuhan mau Anda lakukan, ketika Anda belajar untuk mentaati perintahnya, ketika Anda belajar untuk melatihkan iman Anda untuk bertindak, saya percaya saudara dengar baik-baik. Ketika kamu punya motivasi yang benar akan berkat Tuhan, di mana kamu pernah gagal, di situ Tuhan akan melakukan mukjizat di dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Ini waktu mukjizat buat Anda. Ini waktu mukjizat buat setiap diri kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita selidiki hati kita pada malam hari ini. Di manakah Anda sedang berada? Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
Sebelum saya berdoa penutupan, sambil kita mengambil roti dan anggur di tangan kita, saya percaya message yang Tuhan sampaikan buat kita ini bukan supaya kita merasa diri kita aman, tetapi yang lebih daripada itu Tuhan mau supaya hubungan kita lebih akrab lagi bersama dengan Tuhan. Tuhan mau supaya nama Dia dipermuliakan. Biar malam hari ini saudara, sebagai satu keluarga di dalam Kristus, kita akan merayakan perjamuan kudus untuk masuk lebih dekat lagi bersama dengan Bapa. Supaya hidup kita ketika orang melihat Anda dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika orang bergaul dengan Anda, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika orang datang ke rumahmu, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mengambil roti dan anggur di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata pada malam hari, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur, lalu memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Mari kita mengambil roti dan anggur ini dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan hati yang mengatakan, Bapa ampuni saya kalau selama ini saya tidak mengerti. Tuhan ampuni. Biar hati kita benar, biar hati kita beres di hadapan Tuhan. Ampuni Bapa. Berkati kami semua, seluruh jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengambil bersama-sama. Setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Mungkin kemarin kamu gagal. Mungkin minggu lalu kamu pernah kecewa, kamu kepenatan mungkin. Hari ini Tuhan ingin memperbaharui perjanjian dengan kita. Hari ini adalah hari berkat buat Anda. Saya ingin kamu imani dan ambil bersama-sama anggur ini. Kamu akan mengalami breakthrough di dalam Tuhan. Mari kita mengambil bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mulai mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Dengar Tuhan sedang berbicara buat kita. Dengar Tuhan sedang berbicara di musim ini. Musim Tuhan sedang berbicara buat gereja Tuhan. Ini musim Tuhan sedang memberikan pesan-pesan buat kita. Karena kita adalah anak pilihan Tuhan. Karena begitu care, Dia peduli akan Anda dan saya. Dia mau mendatangkan musim yang baru dalam hidupmu. Dia mau hidupmu dirubah. Dia mau memberkati Anda. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang dengan pergumulan keluarga dipulihkan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang dalam pergumulan untuk pekerjaan hamba berdoa, dengar suara Tuhan. Tuhan sedang membukakan pintu-pintu peluang pekerjaan yang baru buat Anda. Sehingga kamu diberkati dan kamu menjadi berkat kepada banyak orang. Jika kamu datang dengan pergumulan dalam perniagaan, kamu dengar Tuhan sedang berbicara. Yang Tuhan perlukan hatimu beres di hadapan Dia. Selebihnya Tuhan akan lakukan. Mari kita belajar untuk mentaati apa Tuhan sedang bicarakan buat kita. Jika kamu diberkati, maukah kamu menjadi berkat kepada orang lain? Ini hari mukjizat buat Anda. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Berkati kami semua. Hanya di dalam nama Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Kita beri ketepukan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Alright, sekian saja ibadah kita pada minggu ini. Jumpa pada minggu depan. Thank you and God bless you. Amin.
atasku, ubah hidupku.